Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda. Selamat pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Belvinci. Dan saya Gemma Tanjung. Ada sejumlah informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa pada hari ini. Ini diantaranya kita sedang berduka ya Valencia. Karena memang di sebagian wilayah di Sumatera sedang dilanda bencana. Kita akan lihat bagaimana ya. Kita lihat pemirsa, ini adalah beberapa situasi terkini di Sumatera. Kalau yang ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Ini adalah situasi banjir bandang yang terjadi. Bahkan kita lihat ada satu rumah Gemma ini terbawa arus banjir bandang. Ini menandakan kalau banjir bandangnya punya arus yang kuat dan masih terjadi sampai beberapa waktu terakhir ini. Dan selain rumah warga juga pemirsa, banjir yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum juga rusak seperti rumah ibadah, sekolah, dan juga beberapa kantor pemerintahan daerah ya pemirsa. Jadi ini juga menjadi momok lain karena banyak sekali titik-titik pengungsian yang juga rusak. Akhirnya banyak sekali korban yang tidak bisa memiliki pemukiman sementara juga. Oke. Dan pemirsa, karena ada kemarin selain bencana banjir, itu terjadi gempa bumi juga di Aceh, magnitudonya 6,3 yang mengguncang Kabupaten Simalue di Aceh. Dan akibatnya kita lihat ini ada beberapa bangunan termasuk di dalamnya ada rumah ibadah, kemudian perkantoran itu terpantau rusak. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah rekaman video amatir milik warga. Bahkan tembok dari bangunan rumah ibadah ini hancur, ada yang patah, tidak bisa digunakan lagi. Bangunan ini nanti pasti akan ada tindak lanjut dari dampak gempa bumi yang terjadi di sini. Kita juga akan melihat ya bagaimana di Sumatera Barat pemirsa ada kondisi jembatan kembar yang juga sebagai batas kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar ini hampir putus ya Valencia karena banjir bandang yang terjadi pada Kamis siang ini mengakibatkan ada juga 13 rumah warga yang tinggal di sisi jalan ini hilang tak tersisa. Oke, ini adalah situasi terkini di Sumatera Barat pemirsa. Saya mau ajak Anda juga kita lihat bagaimana situasi terkini di Sumatera Utara. Karena tidak hanya di Aceh dan Sumbar saja, Sumatera Utara juga terdampak dari banjir. Kemudian ada yang tertimbun material longsor. Ini adalah proses evakuasi dan juga pencarian yang terjadi di kawasan Tapanuli Utara. Ada 9 orang yang berhasil dievakuasi. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan pencarian korban yang tertimbun longsor juga dilakukan dengan menggunakan alat berat. Dan data per kemarin pemirsa ada 48 orang tewas serta 88 lainnya masih hilang. Ya, tahankan sedikit ya. Belum, aku udah dapat tendangnya. Ini. Udah dapat ya. Ya, tahankan sedikit Bang ya. Ya. 1, 2, 3. Ini jadi trending topik ramai diperbincangkan di media sosial, tapi ada yang juga tidak kalah ramai, Gemma. Saya mau beralih dari soal bencana pemirsa, kita akan bahas hot topic berikutnya. Ini lagi viral soal kasus hilangnya ada cooler bag yang isinya salah satu tumbler dengan salah satu brand berwarna biru muda. Itu tumbler minuman milik seorang penumpang KRL. Ya, jadi pemirsa awalnya kasus ini ramai di media sosial Threads ya. Ada seorang penumpang KRL bernama Anita yang viral di media sosial tempatnya di Threads karena Anita ini sempat melapor ke petugas KRL yang merasa kehilangan sebuah cooler bags berisi ada tumbler berwarna biru. Nah, namun ketika ia melakukan komplain ke KRL, sudah ketemu barangnya di Valencia, tapi tidak dicek memang ada isinya apa tidak. Nah, ketika ia mengambil barangnya, katanya si tumblernya itu gone alias hilang. Nah, ini ditulislah oleh yang mengalami kehilangan ini di thread. Nah, kemudian saat diposting di beberapa media sosial itu viral dan ternyata dari keviralan ini berujung pada kabar soal pemecatan petugas KAI komuter bernama Argi. Inilah yang kemudian memicu kemarahan warganet kepada Anita dan suaminya. Jadi banyak yang memberikan komentar di kolom baik di Instagram, di thread, di X, di macam-macam platform pemirsa. Intinya adalah mempertanyakan di mana empatinya, mengapa sampai
kok Argi ini bisa dipecat soal hilang tumbler gitu. Nah, namun Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin menegaskan nih kalau Argi tidak dipecat. Meskipun memang Argi ini adalah pegawai outsource ya untuk Betul. pihak KAI ya. Jadi memang masih bergulir untuk saat ini penelusurannya. Namun dua pasangan suami istri ini, Anita dan juga suaminya sudah meminta maaf ya Iya. di media sosial membuat klarifikasi. Karena sampai ada informasi juga bahwa si Anita ini juga diberhentikan dari tempat kerjanya. Oke. Jadi kemana-mana ya, hanya dari persoalan perkara tumbler yang hilang ini. Tapi intinya pemirsa, kita nanti bisa memetik pelajaran yang berharga dari kasus ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita tetap harus memperhatikan barang bawaan milik masing-masing. Tapi kalau memang terjadi satu kasus, jangan lupa masukkan empati di dalamnya. Iya, mengedepankan kemanusiaan bisa didiskusikan dengan baik dan juga ada prosedur yang harus dijalani. Tapi ini jadi pembelajaran tentunya ya ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.